想与主上交手，青岛天魔阵称能不少。这就是你要寻找人界第一雄。在下的志愿是拯救苍生。时，你已经尽力。必须与他一战。的确会如你所愿。这些原本用于保护的钥匙。 玄铁砂，元婴请算完成了第一项考验。没事。太好了，你成功了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, The Daily Life of the Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertama hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke penjara gaib Songhai, di mana Joey telah datang kemari. Namun para penjaga bingung karena tidak mendapatkan kabar mengenai kedatangannya. Joey beralasan kalau ini adalah tugas mendadak yang diberikan oleh Perdana Menteri. Para penjaga ini teruslah membanggakan penjara Songhai. Bahkan sosok kuat seperti Beije tidaklah bisa keluar dari penjara ini. Joey hanya tersenyum saja. Ia meminta para penjaga untuk memperketat penjagaan selama turnamen berlangsung. Karena dia yakin Perdana Menteri pasti bangga kepadanya. Setelah masuk lebih dalam, para penjaga semakin bingung. Pasalnya, Joey tidaklah menyapa mereka dan juga cukup jarang kemari. Ia juga beralasan datang untuk membantu mereka dalam memperkuat pertahanan penjara. Jadi Joey pun mengeluarkan laptopnya dan mulai menyambungkan kabelnya ke dalam database penjara. Ini pun mengakibatkan pengembalikan sistem penjara Songhai yang membuat kamera pengawas mengalami kerusakan. Sepertinya dia bukanlah Joey asli, karena apa yang dia lakukan justru membuat sistem penjara ini mengalami kekacauan. Para penjaga barulah menyadari hal itu. Sayangnya mereka sudah terlambat karena yang menyamar sebagai Joey adalah Raja Malam Ninjun. Tujuannya jelas, yakni membebaskan Tuan Beije. Yang berpindah ke dalam turnamen di mana Jindeng akan berhadapan dengan klon Wang Lin. Jindeng meminta maaf karena ia hanya tertarik bertarung dengan kultivator terkuat dunia manusia. Jadi serangan langsung saja dia lakukan. Tapi semua itu tidaklah berpengaruh kepadanya yang membuat Jindeng menjadi agak panik. Seberapa keras pun usahanya, semua itu sia-sia saja. Bagi Wang Lin, dia ini terlalu lemah. Ia dapat mudah mengalahkannya. Dan mengatakan kalau sampai tuannya turun tangan, tentunya Jindong akan kalah dengan mudah. Benar saja, dalam satu kali serang saja, Jindeng ini tumbang di tangannya. Tapi dia masihlah belum ingin kalah. Perlahan namun pasti, Jindeng mulai bangkit karena dia tidak akan kalah begitu saja di depannya. Wang Lin memujinya dan kali ini dia akan menemaninya bermain, setidaknya untuk sementara waktu. Serangan telah kembali Jindeng lakukan. Bagi para penonton, serangan telapak tangan itu sangatlah kuat. Berkat bentrokan antara dua kekuatan besar itu tentu menambah banyak energi untuk formasi bintang langit. Bahkan berkat mereka berdua, energi spiritual akan bertahan setidaknya selama 660 tahun. Dengan satu jari saja, Wang Lin bisa menghancurkan serangan tersebut. Bahkan dengan pergerakan cepat, ia langsung melakukan serang balik kepada Jindeng, yang membuatnya mengalami luka dalam. Ia tidak pernah menduga hal ini terjadi. 想与主上交手，青岛天魔阵称能不少。 Bagi Wang Lin, Jindeng cukup kuat, hanya saja ia tidak pernah melihat Jindeng di antara para manusia kuat lainnya. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa tahun sebelumnya. Gurunya saatlah memuji Jindeng karena dia teruslah melakukan latihan dengan sangat giat. Tapi karena ajal gurunya sudah tidak lama lagi, mungkin dia tak bisa menemani Jindeng lagi. Selain itu, sudah tidak ada teknik yang bisa diajarkan untuknya.
Sebagai guru, dia berharap dengan bakat dan juga kekuatan Jindeng, dia bisa menjadi sosok yang memanfaatkan kekuatan ini dengan baik, seperti menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Makin besar kekuatannya, maka tanggung jawabnya juga makin besar. Kedepannya, Jindong ini hanya tinggal seorang diri saja. Kepergian gurunya tentu membuat dirinya sangatlah sedih. Jindong akan selalu mengikuti perkataan gurunya, dan setelah semua itu, dia juga semakin giat dalam berlatih. Dengan mata segala miliknya, ia membantu orang-orang, bahkan di saat invasi ras iblis menyerang dunia manusia, Jindong bergegas kembali. Namun sayang sekali, dia ini sudah didahului oleh kultivator terkuat dunia manusia. Klan Wangling akhirnya paham mengenai alasannya yang ingin bertemu dengan tuannya. Jindong membenarkan hal itu, jadi dia pun ikut dalam turnamen ini. Namun siapa yang menyangka dirinya malah mendapatkan perundungan dari para netizen. Wangling memuji kemampuan hebat yang Jindong miliki. Namun turnamen ini bukanlah sesuatu yang mengatakan kalau dia sangat kuat. Jindong paham betul akan hal tersebut, tapi dia hanya ingin menjadi sosok pahlawan dan tidak ingin orang-orang salah paham kepadanya. Selain itu, ia sudah lelah hidup sebagai bayang-bayangan dari kultivator terkuat. Sayang sekali, serangan yang Jindong lakukan dapat Wangling patahkan. Ia tak bisa mempertemukan mereka karena tuannya itu tengah sibuk. Karena bagaimanapun, sekarang ibu Wangling tengah mengalami kontraksi berat. Ia akan segera melahirkan Wang Nuan. Di ruang bersalin, terlihat dengan jelas kalau Wangling bersama yang lainnya merasa khawatir. 就是你要寻找人界第一雄在下的志愿是拯救苍生。时，你已经尽力，与他一战，的确是用力。好了吗？ Namun Wangling merasakan sesuatu, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Bagi mereka, Wangling pasti berusaha untuk menenangkan diri. Karena walaupun terlihat sangat tenang, namun nyatanya hatinya pasti sedang kacau. Karena Wangling sedang keluar, jadi merekalah yang akan melindungi tempat ini. Kembali ke dalam arena, pertarungan ini tentu saja didominasi oleh klan Wangling. Sampai-sampai membuat Pak Menteri terkejut. Rekannya sampai bingung dari manakah datangnya kultivator itu, karena kekuatannya benar-benar sangatlah mengerikan. Tapi mereka dibuat terkejut karena menerima laporan dari penjara Songhai mengenai adanya sabotase, yang mana hal itu tentu membuat mereka sangatlah terkejut. Informasi yang didapatkan pelakunya merupakan Joey. Namun sesaat kemudian tempat ini mulai bergetar karena bagaimanapun formasi dari bawah tanah itu mulai agak kacau. Kembali ke tempat Raja Malam berada. Baginya, tim teknik abadi gerak cepat merupakan sekumpulan orang-orang yang dungu, karena bisa dan mudah dirinya permainkan. Baije senang akhirnya dia datang. Alasan Raja Malam menyelamatkannya adalah sebuah janji yang sebelumnya Baije berikan kepadanya, di mana semuanya akan dia wujudkan. Raja Malam pun menjadi sangat senang mendengar semua itu. Ia langsung saja memodifikasi formasi jaring langit bintang. Dan saat mudah Raja Malam pun membalikan formasi penjara langit. Atas apa yang terjadi, sistem penjaga goib Songhai pun kini berada di tangan Raja Malam. Selain itu, energi spiritual yang bertujuan digunakan untuk melindungi penjara gaib Songhai akan sepenuhnya menjadi kunci untuk melepaskan belenggu Tuan Baije. Apa yang terjadi di dalam penjara tersebut mulai berefek pada suasana di dunia, di mana awan gelap telah muncul, diikuti juga oleh badai yang begitu besar. 会如你所愿，这些原本用于保护的钥匙。 Getaran ini bahkan sampai ke tempat Sun Rong berada. Sesaat kemudian kita diperlihatkan oleh bawahan Raja Malam yang ditugaskan untuk mengambil adik Wangling. Perlahan-lahan dia mulai menuju ruang bersalin, tapi Gahua dan Chen Chao tidak akan membiarkannya mendekat. Sayang sekali dia ini memiliki kekuatan yang tak biasa. Dengan sekali tatapan saja, ia dengan mudah menekan Gahua dan Chen Chao. Begitu pula dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun, energi spiritual yang dia keluarkan telah menekan tubuh mereka, yang memaksa tubuh mereka sulit bergerak. Sun Rong hanya berharap Wangling di sini untuk bisa menyelamatkan mereka. Sedangkan ibu dan Wangling tidaklah tahu apa-apa, sebab Wang Nuan baru saja lahir. Di dalam ruangan tersebut, sebuah serangan pun muncul yang membuat para dokter terkejut. Di tengah kepanikan itu, ada serangan yang membuat mereka seketika saja pingsan. Sedangkan ayah dan ibu Wangling berusaha melindungi putri mereka. Kembali kepada Baije, di mana akhirnya dia itu telah berhasil membebaskan dirinya. Dengan sangat cepat, dia pun keluar dari formasi yang mengurungnya, di mana itu tepat berada di bawah turnamen diadakan. Kekuatannya sangatlah luar biasa karena bisa dengan mudah menghancurkan formasi pelindung. Sedangkan klan Wangling penasaran dengan apa yang baru saja terjadi di bawah sana. Raja Malam sangatlah senang karena apa yang dia lakukan telah berjalan dengan sempurna.
Tapi dia bingung mengapa ada tangisan bayi di tempat ini, yang mana ternyata Wang Ling sudah ada di belakang Raja Malam. Tidak hanya itu, namun bawahannya yang hendak mengambil Wang Nuan juga telah Wang Ling kalahkan. Wang Ling sangat kesal karena selama ini Raja Malamlah yang berkeinginan untuk merebut adiknya. Raja Malam mencoba menjaga jarak darinya. Wang Ling yakin betul kalau dia pasti sangat percaya diri dengan rencananya. Terlihat dengan jelas betapa takutnya Raja Malam itu. Di saat Wang Ling memperkenalkan dirinya, Raja Malam malah percaya diri kalau dia itu hanyalah bocah ingusan yang belum lulus sekolah. Tapi itu adalah sebuah kesalahan besar karena dalam satu kali pukulan, Raja Malam berhasil dia buat terpental. Karena meskipun baru lulus, bukan berarti Wang Ling tak bisa memukulnya. Di sisi atas, Jindeng yang masih belum menyerah kembali memberikan tantangan untuk bertarung dengannya. Wang Ling sangatlah menghormati tekadnya itu. Jadi kali ini akan dia berikan satu kesempatan lagi kepadanya. Tapi Jindeng dibuat terkejut karena munculnya Raja Malam yang kini tengah terbang oleh pukulan dari Wang Ling. Hingga ia pun terjatuh tepat di hadapan mereka. Melihatnya secara langsung membuat Jindeng mengingat sesuatu. Pembawa acara pun bingung karena Lin Jun merupakan pemimpin dari organisasi Raja Malam. Tapi mengapa malah muncul di hadapan mereka? Bagi Wang Ling itu adalah kesempatan bagi Jindong. Tapi Lin Jun tidak akan tinggal diam saja. Kekuatan yang dia keluarkan sangatlah besar dan berkeinginan untuk bisa mengalahkan mereka. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi antara ia dengan Jindong. Namun semua serangan itu dapat mudah dia atasi, yang membuat Lin Jun pun terpental. Jindong sangatlah senang karena akhirnya dia bisa menyelamatkan umat manusia juga. Dia akan memastikan kalau Lin Jun akan mati di tangannya. Setelah pertarungan selesai, berita pun mulai menyebar, di mana Jindeng yang tengah berkompetisi tanpa rasa takut menghadapi lawannya, dan juga berhasil menangkap Lin Jun dari organisasi Raja Malam. Untuk Wang Ling sendiri merasa sangatlah senang karena kini akhirnya adiknya telah lahir. Terlihat di sini ada begitu banyak hadiah yang diberikan oleh teman-temannya kepada Wang Nuan. Wang Ling juga berharap adiknya itu mirip dengannya, yakni suka makan mie keremas. Tapi sepertinya adik Wang Ling juga memiliki kekuatan yang tak jauh hebat darinya. Tapi sepertinya adik Wang Ling ini juga tidak kalah kuat dari dirinya. Kita dibawa ke tempat di mana keluarga Chen tinggal. Di sana, ayah Chen Chao bersama putranya tengah memberikan penghormatan kepada pedang emas keluarga. Ia memberitahu kalau pedang emas ini merupakan warisan turun-temurun dari keluarga Chen mereka. Karena putranya sudah dewasa, jadi dia akan meneruskannya. Jadi dia merasa ini merupakan saatnya untuk mewariskan pedang tersebut. Menerima pedang ini tentu saja membuat Chen Chao senang. Karena siapa yang menduga kalau harta pusaka sekuat itu dimiliki oleh keluarga mereka. Di dalam pedang ini ternyata ada roh bela diri yang merupakan leluhur pertama keluarga Chen. Selama Chen Chao bisa sanggup menerima hal itu, maka ia pasti bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur pertama. Tapi pedang ini ternyata sangatlah berat yang membuat Chen Chao kesulitan. Alasan mengapa pedang itu berat karena Chen Chao masih dianggap sebagai pecundang. Ayahnya pun berpikir kalau Chen Chao tak bisa menanggung kewajiban besar keluarga Chen. Chen Chao seketika saja terdiam karena ayahnya malah mengusirnya. Dengan dipenuhi oleh perasaan kecewa, dia pun pergi, hingga melihat sebuah selebaran yang tengah mencari anggota kartu hitam. Apapun permasalahan mereka akan bisa diselesaikan oleh sekte otot dan protein. Sim berpindah ke tempat Wang Ling, di mana ayah dan ibu Wang Ling tengah kerepotan. Pasalnya Wang Nuan yang baru saja lahir memiliki kekuatan besar dan masih belum bisa dapat dikendalikan. Sesaat kemudian Wang Ling pun masuk untuk memberikan adiknya dodot. Dan begitu dirinya pun menjadi lebih tenang. Ibu dan ayahnya merasa lega karena Wang Ling ada di sini, yang membuat mereka menjadi sedikit lebih tenang. Mereka juga berharap Wang Ling bisa mengajari Wang Nuan dalam mengendalikan kekuatannya. Tapi sepertinya mereka lupa kalau Wang Ling juga belum bisa mengendalikan kekuatan penuhnya. Sesaat kemudian selebaran yang sama juga telah mampir kemari, yang mana melihat sekte tersebut membuat Wang Ling tertarik karena dianggap bisa membantu mereka dalam mengendalikan kekuatan. Wang Ling pun membawa Wang Nuan ke sekte transformasi otot.
Rumor mengatakan kalau peralatan latihan di sekte ini merupakan yang terkuat di Songhai. Baru saja tiba, mereka langsung disambut oleh pria berotot. Tujuan mereka kemari adalah untuk melakukan pendaftaran. Tapi melihat Wang Nuan yang masih bayi membuat pria berotot khawatir. Namun Wang Ling menjamin kalau adiknya itu sangatlah kuat. Nah, ternyata di sana juga ada Sun Rong yang langsung menarik perhatian para bujang-bujang di sana. Sun Rong cukup senang karena bisa bertemu dengan Wang Ling dan juga Wang Nuan. Berhubung dirinya memiliki kartu hitam, jadi secara peraturan ia dapat membawa dua temannya secara gratis. Alhasil pria berotot pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Berkat bantuannya lah Wang Ling dan Wang Nuan bisa masuk kemari. Sun Rong memberitahu kalau peralatan latihan fisik di sini sangatlah kuat. Meskipun bagi Wang Ling itu masih terlalu lemah, tapi untuk latihan hari-hari seharusnya sudah lebih daripada cukup. Mereka pun mendengar suara dari Chen Chao yang tengah berbicara dengan Cheng Long, pemilik dari sekte ini. Tujuan Chen Chao kemari adalah untuk menjadikan sebagai murid. Sebenarnya Chen Long hendak menerimanya, tapi dia itu malah mengingatkan dirinya tentang kekalahan memalukan dari Jindang. Seketika saja semua anggota di sini menjadi panik. Cheng Long bertanya tentang kartu hitam karena dengan kartu itulah dia bisa memberikan bimbingan langsung kepadanya. Namun kartu hitam itu tak bisa dimiliki dengan mudah karena membutuhkan biaya tahunan sebesar 1 juta batu roh. Tentu Chen Chao yang adalah murid biasa tidak memiliki hal tersebut. Untung saja Sun Rong ada di sini. Berhubung Chen Chao saat ingin belajar darinya, jadi Sun Rong harap ia mau membantu Chen Chao. Karena itu adalah permintaan darinya, jadi Chen Long akan memberikan satu kesempatan. Kadang mereka itu bisa menerima murid berbakat dengan cara sedikit istimewa. Ini pun sempat membuat Chen Chao takut, terlebih lagi ada 3 tantangan yang harus dia lewati dulu. Dengan begitulah dia baru layak dianggap sebagai murid. Chen Chao paham dan akan berusaha semaksimal mungkin. Ternyata Chen Long memiliki sebuah niatan tertentu. Terlebih lagi baginya, Chen Long hanyalah pemuda miskin. Jadi tidaklah mungkin baginya melewati 3 tantangan yang ia berikan. Terlebih lagi dia itu kesal karena Chen Chao telah berani mempermalukannya di depan umum. Ia akan mempermalukannya di depan semua teman-temannya juga. Setelah semua itu, terlihat kalau Cheng Long akan mengajarinya sebuah teknik. Samsak ini dan mudah dia hancurkan dengan satu serangan saja, dan membuat semua orang terkejut. Sekarang adalah giliran dari Chen Chao. Selama dia itu bisa menghancurkan samsak tinju, dia bisa dianggap lulus dalam ujian pertama. Cheng Long sangatlah yakin dia itu akan gagal, pasalnya kantung itu berisikan pasir besi hitam yang sudah berusia 10.000 tahun. Dengan ranahnya sekarang tidak mungkin Chen Chao bisa menghancurkannya. Chen Chao mulai berkonsentrasi dan langsung melakukan penyerangan. Tapi tangannya langsung saja remuk, karena bagaimanapun samsak ini sangatlah keras. Hal itu seketika saja menjadi lelucon untuk semua orang. Sebelum lanjut ke tahap kedua, Wang Nuan hendak mencoba. Dengan tinju imutnya, samsak yang hanya bisa dihancurkan oleh seorang Master Renaissance Soul dan mudah dipentalkan olehnya. Sebelum semua orang menyadari apa yang terjadi, Wang Ling bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menyembunyikan apa yang dilakukan oleh adiknya. Untung saja Cheng Long bersama yang lainnya tidak melihat hal yang mencurigakan dan membuat Wang Ling dan Sun Rong lega. Setelah semua itu, mereka telah berada di area lain, di mana area ini cukup sunyi karena sering dianggap sebagai area untuk pemula. Jadi orang-orang yang sudah kuat berpindah ke area lain. Cheng Long merasa ujian pertama terlalu sulit, jadi ujian kedua akan dirinya permudah. Sun Rong dirinya minta untuk menunjukkan bagaimana cara alat di sini digunakan. Sun Rong pun mulai menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Dengan tubuh mungilnya itu, ia bisa mengangkat beban seberat 50 ton. Dengan bimbingan Cheng Long, Sun Rong itu bisa keluar dari area pemula dalam waktu kurang dari seminggu. Tidak ingin kalah, Chen Chao pun akan maju. Terlebih lagi dia yakin bisa melakukan hal tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan Chen Chao, pria berotot ini telah mengubah beratnya beberapa kali lipat dari milik Sun Rong. Alhasil tentu saja dia pun merasa sangat berat. Urat-uratnya juga bahkan sampai keluar, tapi tetap tidak kunjung membuat alat itu bergerak. Alhasil Chen Chao pun harus pingsan karena darahnya keluar lebih dahulu. Karena ia tidak kunjung sadarkan diri, jadi napas buatan akan dilakukan.
bukan dari Sunrong melainkan dari pria berotot ini. Melihat hal itu tentu saja membuat dirinya menjadi panik dan tak bisa berbuat apa-apa selain merasakan mulutnya dirumat oleh pria berotot. Sedangkan adik Wang Ling dah mudah mengangkat beban yang dianggap sulit oleh Chen Zhao. Sunrong pun menyadarkan Wang Ling dan langsung menarik tubuh adiknya. Tapi karena beban tadi terlalu berat telah membuat getaran di tempat ini. Chen Long pun penasaran apa yang terjadi, tapi untungnya ia tidak mencurigai apapun. Selanjutnya mereka akan melakukan ujian ketiga. Chen Zhao diminta untuk mengangkat sebuah barbel yang ternyata diwariskan oleh guru Chen Long. Ini bukanlah barbel biasa karena berisikan roh bela diri dari gurunya. Hanya orang tanpa rasa takutlah yang bisa mengangkatnya. Chen Zhao lagi dan lagi harus menghadapi ujian yang sama. Pria berotot ini sudah menghabiskan waktu 5 tahun demi mengatasi ketakutannya. Chen Zhao hendak mencobanya, tapi para seniornya itu mengingatkan kalau mereka membutuhkan waktu lama. Jadi tidaklah mungkin bagi Chen Zhao bisa mengangkat hal tersebut. Selama Chen Zhao bisa mengangkat barbel itu setidaknya sampai pinggang saja, maka Chen Long akan menganggapnya lulus. Mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat bersemangat. Terlebih lagi, Chen Zhao juga mengingat perkataan ayahnya yang menganggap ia masih belum pantas menjadi penerus selanjutnya keluarga Chen. Alhasil karena rasa takut yang sangat besar itu membuat Chen Zhao tak bisa berbuat apa-apa. Terlihat dengan jelas kalau aura dari barbel ini telah menekan dirinya yang membuat Chen Zhao kesulitan dalam berpikir dengan jernih. Hingga Wang Nuan pun menepuk pundaknya. Wang Ling bersama Sunrong memberikan semangat kepadanya karena mereka yakin Chen Zhao pasti dapat menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Berkat dorongan semangat yang teman-temannya berikan, Chen Zhao pun mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki sampai auranya itu berubah. Chen Long tentu saja terkejut pasalnya roh bela diri gurunya tak bisa mempengaruhinya. Perlahan-lahan namun pasti perjuangan Chen Zhao mulai membuahkan hasil, di mana barbel yang sangat berat itu pun mulai terangkat. Semua orang tentu tidak percaya Chen Zhao yang baru saja mencoba untuk pertama kalinya telah berhasil mengangkat sedikit barbel itu. Sedangkan Wang Ling sendiri melihat adiknya yang tengah mengangkat sebuah barbel. Entah apa yang terjadi karena kekuatan itu malah mengalir masuk kepada Chen Zhao yang membuat dirinya bisa dan mudah mengangkat barbel itu. Chen Long memang terkejut dengan apa yang Chen Zhao lakukan, tapi dia itu bingung mengapa tempat ini begitu berisik. Yang ternyata gedung yang menyerupai barbel ini tengah melayang, di mana semua ini tentu tidak bukan merupakan ulah dari Wang Nuan. Sunrong barulah menyadari hal itu, alhasil Wang Ling pun dengan cepat melakukan pergerakan untuk bisa memberikan tekanan kepada barbel itu agar bisa kembali turun ke tanah. Jadi saat Chen Zhao meletakkan barbel itu, gedung ini juga telah kembali. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang terpukau kepada Chen Zhao, terutama Chen Long, karena meyakini kalau dia sangatlah berbakat. Jadi dia pun mengakui kalau Chen Zhao memang pantas menjadi muridnya. Chen Zhao tentu saja senang, tapi dia itu pingsan karena dipeluk terlalu erat. Alhasil gurunya akan memberikan napas buatan kepadanya. Setelah apa yang terjadi hari ini, Chen Long pun berharap gurunya bisa melihat kejadian hari ini. Pasalnya dia telah menemukan murid berbakat yang memiliki sifat rendah hati. Dengan begini juga sekte mereka akan memiliki penerus. Tapi sesaat kemudian ada tamu yang datang, di mana ia adalah Baija. Serangan langsung saja dilakukan kepada Chen Long dan hal itu seketika saja membuat Chen Long terserap ke dalam payung Baija dan mengubahnya menjadi sebuah patung giok. Sedangkan di sisi lain, ayah Chen Zhao menjadi sangat bangga kepada putranya karena dia itu bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan juga menerima pengakuan dari Master Chen Long. Chen Zhao berjanji kalau dia pasti bisa mengangkat pedang ini. Namun hal itu malah membuat tulang pinggangnya patah, alhasil Chen Zhao pun harus meminta bantuan kepada ayahnya. Nah, sayang sekali lagi sore-sorenya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.